Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berdoa kita semuanya bangun dengan sehat dan segar dan siap untuk menjalani hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh menjalani hidup di hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Firman Allah berkata, "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan akhir hidup para pemimpin rohani kita dan mencontoh iman mereka. Tanggal 2 Februari yang lalu, kita kehilangan tokoh besar dalam kekristenan, yaitu Pendeta Dr. Yakub Nahue. Meskipun kita berduka, namun ada kisah hidup yang indah dan inspiratif yang ditinggalkan oleh beliau. Beredar luas di grup WhatsApp kisah hidupnya yang luar biasa. Pendeta Yakub Nahue adalah anak kelima dari 6 bersaudara yang dilahirkan tanggal 25 Februari tahun 1947 di Titawai, Ambon. Beliau merupakan anak dari pasangan Lodewijk Nahue dan Carolina Celano. Yakub Nahue pernah tinggal kelas di SD, tetapi kemudian juara kelas di SMP. Dia juga pernah hampir tenggelam terbawa arus sungai, tetapi akhirnya selamat. Beliau pindah ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah di tingkat SMA. Dia masuk SMA 2 PSKD, akan tetapi hanya di kelas 1, lalu pindah ke SMA 1 PSKD di kelas 2. Karena krisis ekonomi akibat PKI, keluarga Yakub tidak bisa membayar uang sekolah lalu pindah ke SMA Negeri 7 Jakarta Pusat. Yakub mulai merasakan panggilan Tuhan ketika berusia 14 tahun. Saat itu temannya meminta dia membaca ayat Alkitab dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan 15. Setelah membaca ayat tersebut, Yakub mengalami pergumulan yang sangat hebat dalam dirinya. Dia berusaha untuk melupakannya, akan tetapi perasaan yang timbul dari dalam hatinya semakin berkecamuk. Ia selalu teringat ayat ke-14 yang mengatakan, "Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadaku jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?" Yakub kecil waktu itu gelisah dan jiwanya seakan terbakar untuk memberitakan firman Tuhan. Malam itu juga Yakub mengambil keputusan seraya berkata, "Ya, akulah orangnya yang akan memberitakan tentang Dia." Akhirnya dia memutuskan untuk sekolah teologi di Seminari Bethel Indonesia.
Yakub juga menyelesaikan S2-nya di Korea Selatan. Februari 1979, Yakub menjadi gembala sidang GBI Jalan Kuitang dengan jemaat mula-mula hanya 27 orang dewasa dan beberapa puluh anak sekolah minggu. Sejalan dengan waktu, jumlah jemaat berkembang menjadi ribuan orang dan akhirnya ibadah pindah ke gedung Balperum, Jalan Raden Saleh nomor 28, Jakarta Pusat. Ibadah sering berpindah-pindah karena ada masalah dengan pihak gedung. Tapi tahun 1993, Yakub Nahwe memutuskan untuk membeli tanah di Kelapa Gading dan membangun gereja. Dan selain sebagai gembala sidang di GBI Mawar Saron, Yakub Nahwe juga adalah seorang dosen di Lembaga Pendidikan Bethel Indonesia, anggota Badan Pertumbuhan Gereja Sedunia, anggota Badan Karismatik Se-Asia, Ketua Badan Misi Dunia ketiga untuk Asia, dan Sekretaris Umum Badan Misi Asia. Beliau juga salah satu pendiri dari Seminari Bethel Indonesia. Luar biasa, ada banyak prestasi yang dibuat oleh Yakub Nahwe sampai akhirnya dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dari kehidupan almarhum pendeta Dr. Yakub Nahwe itu, saya belajar beberapa hal yang saya contoh dan saya teladani dari beliau. Yang pertama, Tuhan bisa pakai siapapun diri kita. Jangan merasa rendah diri, jangan merasa kecil hati. Kalau Yakub Nahwe dari sebuah desa terpencil sanggup dipakai Tuhan secara luar biasa, Tuhan juga sanggup pakai saya, Tuhan juga sanggup pakai Anda. Yang kedua, pergunakanlah kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan dan peluang yang Tuhan beri untuk melayani. Yakub Nahwe tidak mau menunda-nunda saat panggilan Tuhan datang kepada dia. Dia meresponinya dan akhirnya dia dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi gereja-gereja di Indonesia. Anda pun ketika Tuhan memanggil engkau untuk melayani dia, jangan tangguhkan panggilan itu, jangan tunda-tunda. Responi selagi masih ada waktu. Yang ketiga, tinggalkan warisan iman bagi generasi berikutnya. Ingatlah, suatu saat kita juga pasti akan pulang. Tinggalkanlah teladan iman yang kuat bagi generasi mendatang. Ketika mereka membaca kisah kita nanti, biarlah mereka mencontoh iman kita, meneladani sikap hidup kita, dan pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami memperhatikan akhir hidup para pemimpin rohani kami dan mencontoh iman mereka. Terima kasih untuk teladan hidup dari pendeta Dr. Yakub Nahwe yang Tuhan pakai secara luar biasa bagi perkembangan gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan, kami rindu untuk meneladani kehidupan dari hamba-Mu ini, untuk kami meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kami, tidak menunda-nunda kesempatan yang Tuhan berikan, dan untuk kami nantinya juga akan meninggalkan warisan iman bagi generasi yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami, pakai hidup kami, biar hidup kami yang sisa ini menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk hari ini dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Kiranya tangan murah Tuhan yang menolong sehingga apapun yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Dan itu menjadi sebuah persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Melalui pekerjaan dan apa yang kami lakukan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, Engkau jamah sembuhkan, pulihkan bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, dan Engkau hiburkan bagi mereka yang susah. Engkau berkati program pemerintah dalam upaya untuk penanganan virus COVID-19 ini. Biarlah Engkau buat berhasil, sehingga pandemi ini dapat segera berakhir. Kami berdoa biarlah dalam segala kesempatan, kabar baik Injil Kerajaan Allah dapat terus diberitakan,
sehingga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjalani hidup di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus